Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pernyataan sejumlah menteri yang mengunjungi Jokowi memicu beragam tafsir, seperti adanya matahari kembar di pemerintahan saat ini. Apa motif para menteri sowan ke Jokowi di saat Presiden Prabowo kunjungan kerja ke luar negeri? Sore ini kita akan membahasnya dengan pengamat politik Adi Praitno dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan sekaligus Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Selamat sore Bang Selamat Noel dan sore. juga Mas Selamat Adi. sore Rifana, Bang Noel. Yuk, Adi. Baik, saya mau ke Bang Noel ya. Bang Noel, ada beberapa menteri koalisi Indonesia Maju Plus yang kemudian sowan ke Pak Jokowi di Solo ya, di rumahnya Pak Jokowi di Solo di tengah situasi pemerintah sedang menghadapi tantangan geopolitik dan juga ekonomi. Kemudian Presiden Prabowo juga sedang kunjungan kerja ke luar negeri. Apa kira-kira ya motif para menteri ini ya harus datang ke sana ya? Alasannya memang karena ada silaturahmi Idul Fitri. Tapi hanya itu saja atau menurut Anda bagaimana ya? Yang pasti Idul Fitri lah, momennya momen Idul Fitri. Mau apa lagi? Reasonnya kalau nggak Idul Fitri. Itu. Hanya Idul Fitri saja atau karena di luar sana kemudian publik berspekulasi bahwa ada motif lain ketika kemudian para menteri itu datang ke Solo ke Pak Jokowi? Ya terserah lah mau tafsirkannya apa. Karena kan saya juga datang juga ke Solo. Saya juga silaturahmi tuh. Gitu. Ini kan orang selalu coba ada seakan-akan mentafsirkan ada pertemuan politik dan sebagainya, seakan-akan bahwa matahari kembar. Setahu saya matahari nggak kembar, matahari di mana-mana. Ada matahari di Blok M, matahari di Pasar Minggu, ada di Bandung Mall dan sebagainya. Jadi tidak kembar, matahari banyak. Tapi setahu saya menteri-menteri Pak Prabowo loyalitasnya tunggal. Kemudian ada yang bilang bos saya itu ya dia menganggap bahwa Pak Jokowi adalah guru mereka. Kalau saya kan menganggap Pak Jokowi ya guru juga, dia mengajari saya soal kesabaran lah ya Pak Jokowi ini. Gitu. Kalau Pak Prabowo selain pemimpin, beliau juga adalah guru buat kita semua. Oke, Bang Noel, apakah kemudian Pak Jokowi tidak merasa risih ya, kemudian ketika publik melihat ada dualisme begitu di pemerintahan? Kok ada dualisme? Dualisme apanya? Di pemerintahan nggak ada dualisme. Semua loyalitasnya tunggal. Kepemimpinan Kabinet Merah Putih adalah Pak Prabowo Subianto. Tidak lari ke Jokowi, nggak lari ke siapa, nggak ada. Loyalitasnya jelas tunggal. Ya. Jadi kalau ada yang menafsirkannya dualisme apanya? Tapi ya nggak apa-apa lah. Kawan-kawan kan butuh diskursus dan sebagainya, nggak apa-apa lah. Bebas-bebas aja mereka untuk mentafsirkan pertemuan, membuat narasi-narasi terkait dualisme. Mana mungkin Pak Jokowi aja mau nyaman dengan cucunya, lantas Pak Prabowo juga nyaman dengan kerja-kerja kerakyatannya. Apa dualisme? Yang dualisme itu cara berpikirnya mereka yang tidak paham terhadap kepemimpinan hari ini. Nah, mereka coba membangun narasi-narasi yang basisnya malah kontraproduktif, bahkan lebih kecenderungannya peta konflik lah. Kayak begitu kira-kira. Oke, Mas Adi, tadi Bang Noel mengatakan bahwa tidak ada dualisme. Alasan para menteri itu hanya untuk silaturahmi Idul Fitri. Tapi Anda percaya nggak dengan alasan itu? Atau mungkin ada alasan politis di balik kunjungan para menteri itu ke Pak Jokowi di Solo, Mas Adi? Ya, saya kira memang secara prinsip politik itu adalah sesuatu yang tidak terucap, bukan melulu soal apa yang tampak di permukaan. Panggung depan memang menunjukkan betapa para menteri yang ada di kabinetnya Pak Prabowo, wakil menteri juga adalah mereka yang mengonfirmasi sebagai bentuk silaturahmi dengan Pak Jokowi. Memang Idul Fitri dan Lebaran itu adalah momen yang cukup spesial untuk bertemu dengan orang-orang penting di negara ini, Rifana. Tapi kalau saya membaca konteks ya, ini panggung belakangnya, sepertinya ada pesan yang ingin disampaikan. Konteksnya adalah tentu ini tidak bisa dilepaskan setelah pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sepertinya pertemuan ini bagi saya bukan hanya sebatas silaturahmi, kalaupun toh mau disebut silaturahmi, persisnya silaturahmi politik plus-plus
sebagai upaya untuk memberikan pesan semacam konsolidasi politik yang disebut dengan konsolidasi Jokowismen yang ada di Solo. Ini kan pesan politiknya sederhana, bahwa Jokowi sekalipun sudah tak lagi jadi presiden di Republik Indonesia, tapi masih memiliki loyalis, memiliki pengikut-pengikut dan murid-murid yang saat ini adalah orang-orang penting di kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Yang menjadi ramai saya kira bukan di situ, tapi ketika ada menteri yang kemudian mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah bosnya. Ini yang kemudian menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi yang kemudian dikhawatirkan ini justru dikhawatirkan akan melahirkan apa yang disebut dengan loyalitas ganda itu. Oke, Mas Adi, tadi Anda katakan ini adalah silaturahmi politik plus konsolidasi Jokowismen. Karena kalau kita lihat dari 5 menteri yang datang ke kediaman Pak Jokowi di Solo, ternyata 4 menteri itu adalah menterinya Pak Jokowi dulu. Jadi hanya Pak Wihaji saja yang bukan menterinya Pak Jokowi. Jadi ini menarik ya? Ya betul. Pak Wihaji itu kan sebenarnya tidak terlampau disorot oleh publik ya. Tapi kan kalau kita mau jujur satu persatu, Golkar hari ini itu kan dianggap sebagai Golkar yang memiliki kontribusi penting yang dikaitkan dengan Pak Jokowi. Begitupun dengan PAN hari ini adalah PAN di mana yang memiliki irisan dekat dengan Pak Jokowi. Menteri dan wakil menteri termasuk Bang Noel adalah sosok yang memang selama ini diidentifikasi sebagai orang yang betul. Jadi wajar kalau kemudian konsolidasi itu dianggap sebagai bentuk bagaimana memberi pesan politik. Pak Jokowi adalah orang penting, pengikutnya juga banyak, loyalisnya juga tersebar di mana-mana, termasuk para menteri Pak Prabowo Subianto per hari juga adalah orang-orang Jokowi. Tapi bagi saya nggak ada soal kalau cuma show off politik ya untuk disampaikan misalnya kepada Megawati ataupun kepada pihak yang menjadi rival Jokowi selama ini. Tapi yang paling penting adalah soal bagaimana loyalitasnya kepada Presiden. Makanya secara prinsip sekalipun misalnya menteri-menteri ini punya bos lain, punya sandaran politik lain di luar presiden, minimal statementnya tidak terlampau vulgar. Mestinya cukup dengan silaturahmi, cukup berkunjung, cukup foto-foto. Itu kan publik sudah bisa menangkap bahwa adanya kunjungan semacam ini adalah sebagai bentuk asosiasi bahwa Pak Jokowi banyak orangnya saat ini. Makanya tidak mengherankan ketika muncul 2 menteri yang mengatakan Pak Jokowi juga adalah bosnya. Ini dikhawatirkan bahwa tegak lurusnya menteri itu bukan hanya kepada presiden tapi kepada yang lain. Oke, itu menarik ya Bang Noel, bahwa dari 5 menteri yang hadir, 2 menteri mengakui, Menteri KKP dan Menteri Kesehatan ya, Menteri KKP Sakti Trenggono dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan menyebut bahwa kunjungan ke Solo ini karena Pak Jokowi adalah bos mereka, bosnya begitu. Padahal kan mereka adalah menterinya Pak Prabowo, bos utamanya adalah Pak Prabowo. Nah itu yang kemudian memicu beragam tafsir di publik, Bang Noel. Pak Prabowo bukan bos, Pak Prabowo presiden, pemimpin. Bukan menteri kan pembantunya, berarti kan Pak Prabowo bosnya. Pembantunya. Ya, bukan, dia pemimpin saya. Dan semua menteri sepakat bahwa Pak Prabowo bukan bos, dia pemimpin Republik. Lebih tinggi dari bos. Gitu. Jadi saya ya itu tadi mengacu ke pernyataan 2 menteri itu tadi yang menganggap Pak Jokowi masih bosnya. Bos yang paling bukan konteksnya perusahaan, dia adalah pemimpin tertinggi kita, pemimpin tertinggi Republik. Jadi jangan salah tafsir. Jadi saya yakin sekali Pak Trenggono dan Pak Budi Menkes juga menyampaikan bos dalam konteks bahwa dia adalah guru terhadap dirinya. Kayak saya, Pak Jokowi itu guru saya, gitu loh, guru saya. Bukan pemimpin saya ya, dia guru saya. Saya menempatkan pada porsi yang pada porsinya lah ya. Karena pemimpin saya hari ini adalah Pak Prabowo Subianto yang mengajarkan saya soal bagaimana melayani rakyat, mengikuti perintah, jangan melakukan korupsi itu. Baik, tapi itu tadi dikatakan oleh Mas Adi, jadi ini sekedar show off politik, ingin menunjukkan bahwa ini silaturahmi politik plus, ingin menunjukkan bahwa ini adalah Jokowismen begitu. Pak Jokowi masih punya kekuatan begitu. Pak Jokowi masih dianggap sebagai bos dari para menterinya Pak Prabowo. Bagaimana itu Bang Noel? Nah, makanya jangan juga mendefinisikan seakan-akan mentang-mentang ditafsirkan bahwa pernyataan bos itu sebagai pemimpin. Ya bos mungkin pada konteks yang lain. Apa konteks apa? Bos itu dalam KBBI pemimpin artinya?
Ya, galak banget sih Non, kalau soal Jokowi. Enggak, bos Ya itu biasa kata aja lainnya sih. sinonimnya itu pemimpin. Jadi apa yang Anda Ya, katakan tadi bukan bos dalam arti itu apa? pokoknya kalau Kecuali lu mereka soal ngomong mengatakan Jokowi, guru seperti Bang Noel. nih si Rivina ini kalau ngomong Jokowi bibir makin tipis, gue heran. Fokus ke Bang Noel, silakan dijawab. Oh iya, iya. Oh ya, pokoknya bosnya, pokoknya setahu saya mereka mendefinisikan Pak Jokowi adalah pemimpin Republik, pemimpin tertinggi Republik ini, bukan bos. Kalau bos itu cuma selevel kotak sebuah perusahaan, nggak lebih dari itu. Kalau bos itu kan cuma apa lingkupnya kecil, sebuah perusahaan kecil, gitu. Di bengkel juga ada bos bengkel, di pasar juga ada bos pasar. Masa Pak Presiden saya dikerdilkan dengan kata bos? Oke. Presiden saya adalah Presiden Republik dan pemimpin tertinggi di Republik ini adalah Pak Prabowo Subianto. Dan loyalitas Kabinet Merah Putih adalah loyalitas tunggal. Dan itu tidak ada lagi di luar definisi itu. Oke, baik. Saya ke Mas Adi ya. Mas Adi, apakah dengan menyebut Pak Jokowi sebagai bosnya itu gimana? Itu kelepasan atau memang masih dalam pemikiran para menteri itu bahwa memang ya Pak Jokowi masih pemimpin mereka begitu? Bagi saya dalam politik tidak ada yang kebetulan, Rifana. Sepertinya memang ini disengaja untuk menyebut bahwa Pak Jokowi itu adalah bos. Sebenarnya bos itu adalah identifikasi sebagai sosok yang memiliki kontribusi penting terhadap orang tersebut ya. Dalam konteks itu sebenarnya tidak perlu juga agak reaktif misalnya ketika ada menteri yang mengatakan Pak Jokowi itu adalah bos mereka. Cuman ketika yang bicara itu adalah pejabat publik, pembantu-pembantunya Pak Prabowo, itulah yang kemudian memunculkan sentimen yang per hari ini menimbulkan polemik tentang adanya matahari kembar. Apalagi kita sering mendengarkan statement-statement elit lain seperti Pak SBY, saya menghitung hampir 6 kali selalu mengingatkan soal bagaimana jangan sampai ada matahari kembar dan seterusnya dan seterusnya. Artinya pada level elit sekalipun sebenarnya sudah terkonfirmasi soal jangan sampai misalnya ada anasir-anasir lain di luar kekuasaan presiden. Tapi bagi saya ala kulli hal yang dikeluhkan oleh Pak Prabowo Subianto itu kan dari dulu adalah soal komunikasi politik ya. Mungkin niat para menteri Joko Wismin adalah untuk merekatkan silaturahmi, konsolidasi politik dan seterusnya. Tapi ketika muncul bahasa-bahasa bos itulah yang kemudian menimbulkan reaksi yang agak sedikit berlebihan karena memang selama ini Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu tidak bisa dilepaskan dalam konteks hubungan presiden dan menhan. Tapi ketika Prabowo Subianto sudah jadi presiden, saya kira posisinya pemimpin adalah tertinggi presiden. Republik ini tetap Pak Prabowo Subianto ya sebagai Mestinya presiden. sudah mulai harus dijauhkan dari kesan-kesan apapun. Nah, saya kira di situ sebenarnya perdebatannya Rifana. Baik, saya ke Bang Noel ya. Bang Noel, kenapa kemudian Pak Jokowi tidak berusaha untuk menghilangkan diri dulu sejenak dari sorotan publik, dari menteri-menterinya, supaya memberikan spotlight ataupun sorotan itu sepenuhnya kepada Pak Prabowo, panggungnya miliknya Pak Prabowo. Kalau begini kan kemudian dibayang-bayangi terus nih Pak Prabowo oleh Pak Jokowi. Enggak juga, siapa yang bayangin Prabowo? Enggak ada. Pak Prabowo presiden saya itu dia merdeka dengan hidupnya. Lantas kemudian Pak Jokowi gimana ya? Pak Jokowi kan kadang-kadang ya nggak tahu banyak orang masih jahil kali sama Pak Jokowi. Dia ngapain aja orang mentafsirkan. Pak Jokowi kemana orang mentafsirkan. Ya nggak apa-apa lah. Gini, kita jangan menjadi tiran untuk orang lain dong. Fair juga dong. Kita sepakat dengan demokrasi. Demokrasi menghargai hak sipil, hak pribadi orang. Kemudian orang mau ngapain juga Pak Jokowi terganggu. Kemarin kayak saya ke rumah beliau, ya saya yakin sekali beliau tuh terganggu tuh dengan opini-opini yang di luar ya, yang terkadang menyesatkan beliau. Dia kan juga punya hak privasi untuk mau jalan kemana kek, mau aktivitas, mau gendong anak kek, jangan dong, jangan diganggu. Dulu orang minta Pak Jokowi mundur, udah mundur Pak Jokowinya. Minta pulang ke Solo, udah pulang ke Solo. Mau apa lagi sih? Bingung kita ngeliatnya kadang-kadang ini. Kita datengin ke sana sebagai mantan pemimpin saya, kok malah ditafsirkan seperti apa. Pak Trenggono datang ke sana, gak cuma bilang itu bos saya. Orang mentafsirkan, ya tuh gitu loh. Jangan dong, kita jangan menjadi tiran untuk orang lain. Gitu. Sepakat dulu soal bahwa kebebasan itu adalah bagian dari yang harus dijaga dalam demokrasi. Kemudian orang mau seperti apa ya terserahlah. Itu pokoknya yang pasti kementerian di Kabinet Merah Putih ini loyalitasnya terhadap panglima tertinggi yaitu Presiden Prabowo Subianto. Nggak ada yang lari dari situ. Dan saya yakin nggak ada yang berani
menteri-menterinya melakukan aneh-aneh, keanehan-keanehan yang lain tuh. Oke, saya terakhir ya ke Mas Adi. Mas Adi, apa yang kemudian terjadi jika kemudian peristiwa seperti ini terulang kembali? Apakah kemudian Pak Prabowo akan terus dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi? Ya saya kira dulu bahasanya ya saya kira memang politik itu. Sebentar Bang Noel, kasih kesempatan dong Bang Adi, Mas Adi. Ya, Rifana, politik itu kan soal persepsi, ya jangan sampai sesuatu yang baik tapi komunikasi publiknya itu kurang oke, justru akan menimbulkan hal-hal yang sifatnya negatif. Saya kira tidak ada yang berani menteri dan wakil menteri itu memiliki loyalitas ganda kepada pihak lain selain Prabowo ya. Tapi sekali lagi mesti dihindari istilah-istilah ketua, istilah-istilah apa namanya bos, istilah-istilah pimpinan dan seterusnya. Ini tentu adalah masa-masa sensitif karena memang pada saat yang bersamaan bahwa publik masih melihat pemerintahan hari ini memang itu tidak bisa dilepaskan. Bagaimana kontribusi Pak Jokowi sebagai mantan presiden yang dinilai pengaruhnya masih cukup kuat. Salah satu buktinya adalah begitu banyak menterinya Pak Prabowo yang ya mostly di antara mereka mayoritas adalah menteri-menterinya Pak Jokowi di zaman dahulu. Saya kira di situ sebenarnya Rifana. Oke. Jadi para menteri kabinet merah putih ini harus berhati-hati ya dalam komunikasi publiknya, dalam memberikan citra ke publik begitu ya, sehingga tidak muncul beragam tafsir di publik terkait dengan kepemimpinan yang harusnya tunggal saja. Yakni pemimpin tertinggi di Republik ini adalah Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Terima kasih kepada dua orang narasumber yang sudah hadir dan bergabung di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Ada Wamenaker sekaligus Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Sehat selalu Bang Noel dan juga Mas Adi. Bang Noel sabar. Terima kasih Rifana. Bang Noel. Thank you Di. Sudah mantap jadi jubir sebenarnya.